Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri, Jus ya? Ya. Haikal, Ya, kamu yang sakit apa nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah selamat. Kamu sabar ya. Sabar ya nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Ini dulu, Jus. Masuk. Pak Megal, taruhlah. Untuk di situ ya apa kondisinya? Bisa dieksekusi atau masih butuh beberapa waktu? Butuh beberapa waktu ya, karena ini saya saja ini untuk berjalan merayap aja sangat kesulitan ini. 86. Oke, untuk aja silakan mundur dulu keluar karena di sebelah mau dieksekusi privasi. Untuk kita keluar dulu. 86 untuk Haikal ini di arah jam 1 ya, kurang lebih 2 meter dari jarak saya. Untuk saudara Yusuf arah jam 12 dari saya, kurang lebih 4 meteran. Untuk cedera tidak ada, hanya kecepit aja. 86. Tadi itu alatmu untuk penyangga. Silakan dipasang semua. Terus sudah dipasang, silakan didokumentasi, langsung lanjut keluar. 86 itu untuk alat penyangganya Wijaya saja. Sudah terpasang dengan pakai Pak. Kita buat dalam proses ke semua ada. Lalu, sama salah. Kita anu. Ya, kita nggak mau. Karena kalau kondisi Bu, ini kan kemarin sudah ada ditemukan ya Haikal tapi belum bisa dikeluarkan. Harapannya apa Bu untuk petugas di lapangan Bu? Ya mau dievakuasi itu dan mau cepat keluar gitu. Mau cepat keluar ya Bu? Iya, kemungkinan hari ini. Tadi malam kan nggak berhasil. Sudah kecil, ini kok kabar nggak ada ya? Terus nunggu sejak kapan nggak keluar? Nunggunya sejak kapan? Nunggunya ya mulai kemarin lah. Kalau ibunya itu mulai tadi malam itu. Menurut informasi ibu dapat, Haikal ini masih gimana Bu? Masih hidup, masih Kurang tahu kalau gitu. belum ada kabar Bu ya? Iya, tapi kan sudah 3 hari kan. Siapa anak-anakku? Tapi kemarin sempat dengar ya Bu ya kalau Haikal masih ada harapan hidup ya? Iya katanya, tapi kan nggak tahu pasti. Itu kan kata Basarnas saja, orang tuanya kan nggak boleh masuk. Iya. Bu, ibu sebelumnya ada firasat atau seperti apa Bu waktu sebelum kejadian untuk? Nggak tahu ibunya katanya mimpi apa nggak tahu. Anaknya itu biasanya ngebel, kalau jam 1 ngebel gitu, minta makanan, minta itu gojekin itu. Pas itu udah ngebel anaknya itu. Ada apa kok anak ini nggak minta makan gitu? Oh, biasanya bapaknya nggak sering ngirim. Kok rasa kangen gitu, rasanya itu. Ada apa? Setiap jam 1 malam atau jam 1 siang? Jam 1 siang minta Jam 1 siang.
minta makan, dianterin gitu ya Bu ya? Di cateringin itu. Oh. Tapi waktu kejadian, Ayam geprek gitu. Apa aja dan nasi goreng. Kita dikirim ke Emang pondoknya gitu Bu ya? Iya, grepin itu loh. Emang manja anaknya itu. Haikal itu ya? Cerewet anaknya. Usia berapa tahun Bu Haikal? 13 tahun. 13 tahun ya? Ibu, Baru mondok itu, dapat 3 bulan. Ibu ini bibinya ya? Iya. Dengan Ibu siapa nama lengkapnya Ibu? Sulasmi ya? Dari Probolinggo? Ibu menunggu di rumah sakit kenapa Bu? Menunggu di rumah sakit mulai tadi malam jam 10. Harapannya? Katanya mau langsung ke sini. Sampai sekarang nggak ada kabar. Si Haikalnya itu ya? Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media sekalian, saya Kepala BNPB, Legend Suharyanto. Di sebelah kanan saya ada Kepala Basarnas, Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Sebelah kiri saya ada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Adi Karyono. Dan ada Bapak Fraser. Barusan kita sudah rapat koordinasi. Kami berdua, Kepala BNPB dan Kabasarnas, hadir tadi pagi langsung atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, mengingat terjadinya kecelakaan, bahkan mungkin bisa disebut bencana ya, yang menimpa pondok pesantren ini akibat struktur bangunan yang roboh ya. Ada 3 yang dilaporkan per hari ini yang meninggal dunia sudah teridentifikasi, tetapi masih ada beberapa, bahkan mungkin data sementara ada puluhan masyarakat yang masih terjebak di reruntuhan. Dalam rapat koordinasi tadi, ya, kami sudah sepakat ya, ada beberapa klaster yang akan dilakukan. Yang pertama, dari mulai kemarin dan hari ini kita prioritas fokus kepada pencarian dan pertolongan ya, dipimpin oleh Kabasarnas langsung. Sampai di mana tekniknya seperti apa, setelah ini rekan-rekan media sekalian akan mendapat penjelasan dari koordinator yang ngerti di lapangannya seperti apa. Kemudian BNPB ya, kami ini mendukung sepenuhnya operasi dan mulai pencarian pertolongan sampai dengan tahap rehabilitasi rekonstruksi. Ya. Kita juga akan menjelaskan secara rinci dan detail kepada masyarakat atau keluarga korban yang terdampak. Apakah langkah selanjutnya akan mengevakuasi korban-korban yang sudah dinyatakan meninggal dunia, itu nanti setelah kita semua yakin bahwa yang masih hidup bisa diselamatkan atau tidak bisa diselamatkan. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Fraser. Intinya, rekan-rekan media sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat terdampak, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, Sidoarjo, ya, TNI Polri dan semua kementerian lembaga termasuk masyarakat ini tidak
tinggal diam, kita akan berusaha semaksimal mungkin agar kejadian bencana atau kecelakaan ini bisa segera berlalu dan dampaknya bagi masyarakat yang terdampak secara langsung ini bisa kita bantu secara maksimal ya. Tentu saja dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan ungkapan bela sungkawa yang mendalam dari Bapak Presiden Prabowo Subianto saat kami tadi mau berangkat. Beliau merasa prihatin ya terkait kejadian ini. Beliau menitipkan doa kepada keluarganya menjadi korban agar tabah, agar sabar, dan mudah-mudahan masalah ini, bencana ini cepat berlalu. Mungkin itu membuka dari saya. Setelah ini Pak Kabasarnas juga akan menyampaikan. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Kepala BNPB, teman-teman media, bapak-bapak, ibu-ibu yang juga menjadi bagian dari kesedihan kita. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Kepala BNPB tadi. Yang pertama, kita semuanya menyampaikan rasa duka yang sangat mendalam atas musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Qasini ini, khususnya kepada keluarga-keluarga yang saat ini anak-anak kita yang masih dinyatakan belum ditemukan. Saya ingin sampaikan yang pertama bahwa kehadiran Badan SAR Nasional, dan kebetulan pagi ini Bapak Kepala BNPB sendiri hadir di sini, ini merupakan adalah wujud perhatian langsung oleh pemerintah pusat untuk hadir di tempat kejadian pada saat kejadian yang terjadi ini menjadi sesuatu yang khusus. Bahkan tadi sudah dideklar oleh pemerintah bahwa ini sudah masuk di kategori bencana. Apa yang dilakukan Badan SAR Nasional pada saat kejadian terjadi, 38 menit informasi itu sampai di kantor SAR Surabaya, dan saat itu langsung tim pertama diberangkatkan, tim kedua diberangkatkan, dan langsung dilaksanakan operasi. Tentunya operasi yang kita laksanakan sesuai dengan amanah undang-undang. Kita akan melaksanakan operasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan. Dan saya sampaikan kepada teman-teman media, kita cukup berterima kasih pada saat kejadian yang menyentuh kemanusiaan ini terjadi. Ada 65 instansi yang tergabung dengan jumlah personil 300, pagi ini total 379 personil yang tergabung dalam operasi gabungan ini. Kemudian pada saat kita sama-sama mengetahui bahwa kondisi kejadian merupakan reruntuhan dari 3 lantai dan ada bangunan lantai keempat yang sedang dibangun. Terjadi di sini sebenarnya merupakan material-material beton yang bertumpuk-tumpuk. Sehingga dari kondisi ini, kalau dalam istilah SAR, tipe reruntuhannya sebenarnya tipe pancake. Harus dilaksanakan penanganan khusus pada saat begitu tim SAR hadir melaksanakan asesmen dengan fasilitas yang dimiliki. Kita mendetek masih ada beberapa korban yang memungkinkan masih bisa kita selamatkan. Sehingga pada saat itu Badan SAR Nasional langsung
mengirim Badan SAR Special Group yang dari kantor pusat, kemudian kita mengerahkan kantor SAR yang ada di Jogja dan juga kantor SAR yang ada di Semarang dengan peralatan khusus untuk melaksanakan tindakan rescue yang dilaksanakan di sini. Jadi saya sampaikan bahwa pada saat ada korban yang memungkinkan masih bisa kita selamatkan, prinsip Basarnas atau visi dari Search and Rescue Internasional bahwa satu nyawa itu menjadi aset negara yang tidak bisa dihitung nilainya. Karena memungkinkan, apalagi di sini yang menjadi korban adalah anak-anak kita, yang memungkinkan bisa membawa negeri ini mudah-mudahan bisa lebih baik. Karena itu operasi yang kita laksanakan benar-benar serius, menggunakan aturan-aturan yang ada, dan teman-teman juga tahu bahwa kemampuan Badan SAR Nasional tergabung dalam International Search and Rescue Advisor Group. Kita memiliki sertifikat untuk penanganan khusus, sehingga apa yang kita lakukan disitulah kadang-kadang kita butuh teman-teman media untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Bukan berarti kita tidak menginginkan masyarakat untuk ikut bergabung untuk segera melaksanakan penyelamatan bersama-sama. Satu hal sedikit yang ingin saya sampaikan. Jadi pada saat kita menggunakan teknologi untuk mendetek di mana ada korban yang masih memungkinkan hidup ataupun yang dinyatakan sudah meninggal, kita memiliki teknologi. Mulai dari alat-alat detektor sampai kita menggunakan drone thermal. Dan sistem alat ini bekerja atas dasar suhu tubuh manusia yang melaksanakan aktivitas. Kalau di situ banyak orang, alat-alat ini tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik. Karena itu sebenarnya kemarin misalkan ada tindakan untuk clear area, semua personil diajak untuk keluar. Bukan karena kita tidak kepingin teman-teman media untuk ikut bergabung melihat secara nyata. Kita bekerja profesional, apapun yang kita lakukan setiap saat akan kita declare. Saya melaksanakan press release di kantor pusat Basarnas, sudah saya sampaikan ke teman-teman media, dan saya sampaikan untuk informasi secara berkala. SMC yang ada di sini paling tidak 2 hari akan bisa berinteraksi kepada teman-teman dan juga masyarakat untuk menyampaikan informasi perkembangan operasi yang dilaksanakan. Jadi kita mengharapkan operasi ini bisa segera kita selesaikan. Saat ini kita mengejar golden time, karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detek masih ada kehidupan ini, masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sesuai teori memang 72 jam. Namun pada saat kita sudah bisa menyentuh korban, kita sudah bisa mensuplai minuman, vitamin, bahkan infus sudah bisa kita berikan, memungkinkan yang bersangkutan ini bisa bertahan lebih lama. Terkait dengan kesulitan, kita tahu sendiri bahwa konstruksi yang saat ini terjadi, reruntuhan ini, satu titik ada getaran saja bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain. Sehingga kita akan melakukan alternatif tindakan. Saat ini untuk menyentuh ke titik korban, kita harus kita membuat gorong-gorong di bawah tanah. Dan kalau kita tahu konstruksi awal dari permukaan dasar dari bangunan ini merupakan timbunan-timbunan dari bangunan-bangunan lama. Sehingga pada saat kita membuat galian ini pun beresiko kiri kanan juga ada longsoran-longsoran kecil. Sehingga akses untuk bisa masuk hanya relatif di 60 cm. Karena ada di situ ada kolom-kolom beton-beton yang terjadi. Dan itulah sebenarnya yang kita hadapi. Bukan berarti kita tidak kepingin terbuka masyarakat untuk bergabung, tapi untuk dipahami bahwa pada saat kita melaksanakan tugas khusus dalam rescue ini memang perlu adanya clear area, misalkan seperti itu. Nah, secara teknis mungkin nanti dari tim yang tergabung dalam operasi gabungan ini, Pak Freezer bisa memberikan informasi secara utuh kondisi yang ada, mungkin
secara umum dan bisa disampaikan untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Saya rasa itu nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita ingin berintegrasi.